Kamu ketemu. Enggak ketok sumpah, enggak ketok. Enggak ketok. Oh iya ketok. Maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita akhirnya kembali lagi ya, bertemu lagi setelah berapa ya, 2 minggu ya mungkin ya kita terakhir konseling gitu ya, sekitar 2 mingguan yang lalu. Ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini masih udah puasa ya? Alhamdulillah. Ini tadi kesini kalian bareng-bareng atau Sendiri. Tapi masih pada ingat kan ya? Iya. Ini siapa Mbak? Kandi. Oke, ini yang Mbak siapa? Hilma. Oh, Mbak Ilma ini siapa? Oke, ternyata masih hafal. Ini akhir-akhir ini kalian apa ngerasa gimana akhir-akhir ini? Ngerasa Baik apa? seneng sih, soalnya mau hari raya gitu. Oh, udah deket saya mau pulang kampung saya. Mas Andi juga kayak gitu? Oh sangat senang. Oh, sangat senang karena mau pulang kampung ya. Ini kan kita pasti bikin kontrak lagi ya, beberapa menit untuk sesi konseling. Karena mungkin kalian bentar lagi mau kemana ini? Mas sama Mbaknya? Saya mau pulang. Oh iya, pulang kampung. Oh iya, naik bis Kereta. naik kereta. Mbak Ilma? Cuma mau di kos aja sih. Oh, mau di kos aja. Mas Andi? Nyuci baju. Oh, tapi udah ada jamnya ya. Kalau nggak gitu ya males ya. Oke. Ini kita sepakati berapa menit mungkin? Sampai 20. 30 ya. Kemarin kan juga kita ngomong di 30 nggak sih? Iya. Oke, 30 menit. Jadi kita kembali lagi di sesi konseling ini. Kita akan membahas kemarin yang sudah kita bahas. Kemarin yang kita angkat ceritanya Mbak Hilma itu yang tentang nikah itu kemarin ya. Oke. Jadi di sesi ini itu kita akan tahu satu sama lain lagi gimana pikiran itu mempengaruhi perasaan diri kita sendiri. Jadi nanti ketika Mbak Hilma bercerita, Mas Gandhi dan Mbak Lili itu saya harap mendengarkan dan ikut cerita juga nggak apa-apa kok. Jadi nggak melulu mendengarkan Mbak Hilma aja gitu ya. Kita kan cuma udah janji ya nggak boleh nyebarin cerita satu sama lain. Ini beneran nggak disebarin kan? Nggak dibikin status kan? Nggak dibikin story di second account kan? Ini aman ya berarti ya. Mbak Hilma juga aman ya. Oke. Kita kembali lagi ke cerita yang kemarin. Mbak Hilma kemarin itu cerita tentang ini ya, trust issue karena di pondok pernah dijudge ya, karena Mbak Ilma mau berteman tapi temannya menjudge gitu. Jadi Mbak Ilma trauma di masa sekarang. Terus Mbak Ilma juga takut apa ya, khawatir kalau misalkan temannya Mbak Ilma ketika lulus pulang ke rumahnya, balik ke kotanya sendiri gitu ya. Jadi Mbak Ilma takut kalau nggak mandiri kayak gitu, jadi ketergantungan gitu ya. Oke, akhir-akhir ini setelah kita lama nggak ketemu, Mbak Ilma melakukan apa aja selama ini? Saya di kelas ya kayak biasanya. Biasanya aja berarti? Iya. Terus apa nggak nyoba hal-hal gimana gitu hal baru? Nyoba berteman gitu? Masih belum berani? Belum berani. Tapi udah kepikiran apa belum? Udah kepikiran. Oh, udah kepikiran. Oke. Saya mau tanya ya. Kemarin kan Mbak Ilma takut berteman sama orang. Kalau misalkan saya menyuruh Mbak Ilma untuk berteman dengan seseorang lagi, pikiran Mbak Ilma yang pertama kali muncul apa? Pikiran bukan gitu. Apa? Gawat gitu, gawat. Oh gawat. Takut karena ya karena itu pikirannya saya pasti kayak bisa nggak ya aku temenan sama orang ini, terima nggak ya orang ini ke aku gitu. Nggak percaya diri ya? Iya, nggak percaya diri. Terus kan Mbak Ilma kan bilang kalau di pondok katanya yang dijudge itu ya temannya nggak mau berteman sama Mbak Ilma. Nah, apakah setiap mau berteman sama orang lain di luar pondok itu Mbak Ilma itu ngerasain hal yang sama? Ya Bu, karena kan pasti ada kayak sisa-sisanya gitu loh, buku lawak gitu loh. Sisa-sisa yang Mbak Ilma ingat apa selain perkataan itu tadi? Selain perkataan ya
mereka tuh menjauh tiba-tiba gitu loh, kayak moro-moro mungkin waktu di kamar itu kayak bikin circle sendiri lingkaran, terus saya nggak diajak gitu loh, kok terus kayak ketika saya duduk terus kayak dilirik-lirik gitu loh, kayak apa gitu. Terus waktu di posisi itu Mbak Ilma gimana? Biasa aja atau? Akhirnya di saya kepikiran overthinking, kayak bicarain aku ya, bicarain apa ya, apa aku ada salah ya gitu Bu. Menurut ya Mbak Ilma, kenapa pikiran itu tadi muncul, kayak kenapa ya dia kok ngomongin aku, apa dia ada sesuatu yang kok dia lihat aku kayak gitu Ya kan karena awalnya dia temenan ya Bu, kayak biasa kok murah-murah tuh kayak gak satu orang doang, satu grup itu kayak tiba-tiba tuh barengan ngejauh gitu loh. Yang awalnya kita tuh interaksi biasa aja, tiba-tiba mereka ngejauhnya barengan, kayak udah janjian. Berarti kan sebelum itu kayak pasti udah ngomongin saya di belakang pastinya. Gitu. Itu terjadi sampai kamu lulus atau cuma beberapa saat aja? Kalau itu sih Bu, sebenarnya cuma beberapa saat. Habis itu mungkin beberapa orang yang dari circle itu tuh akhirnya kayak ya udah guyon lagi sama saya, bercanda lagi, interaksi lagi. Cuma itu tuh kayak bikin saya mikir, kok segampang itu ya orang tuh ngucilin tanpa minta maaf. Habis itu kayak gak ada apa-apa, moro-moro kalau butuh tak tolong lagi, datang lagi. Kayak padahal saya tuh ke-trigger itu dulu itu, nyampe kayak sakit, nyampe pengen pulang gitu. Padahal kan saya anak baru ya Bu. Jadi kayak kok bisa sih orang tuh segampang itu kayak nyepelin perasaan orang lain gitu loh. Terus waktu akhirnya kan Mbak Ilma kan udah berkomunikasi nih ya sama teman-teman tadi tuh, Mbak Ilma bilang nggak kalau kayak itu kenapa kok aku tiba-tiba dijauhin gitu, apa? Kalau saya sih enggak, karena dari beberapa orang yang kayaknya deket lagi sama saya itu kayak mungkin kita beberapa kali bercanda juga, kayaknya dia orangnya tuh memang kayak gitu, kayak terlalu gampang nyepelin banget perasaan orang lain. Dan kadang tuh aku ngiranya tuh dia seperti playing victim gitu loh Bu, nggak saya doang. Jadi tuh ternyata dia mungkin karena kebawa dari circle kita, saya juga nggak tahu. Jadi ketika dia lagi ngomong sama dia juga ngomongin temennya yang lain Bu ketika sama saya, dan saya nggak suka. Makanya kayak saya gini, gimana saya mau negur, saya dianya nggak sadar-sadar, malah kayak playing victim gitu loh Bu. Kalau yang salah itu orang itu, padahal ya kan harus introspeksi. Ilma bisa menimbulkan dia playing victim selain dari itu dari mana lagi? Karena kan dia kayak nggak sekali dua kali membicarakan orang. Dia tuh membicarakan orang bukan teman. Saya juga gak ngerti, mereka tuh kayak saling nusuk gitu loh Bu. Maksudnya gimana saling nusuk? Kan di circle itu kan kalau di satu kamar tuh ada pengurusnya ya Bu ya, 2 orang Bu biasanya. Satunya tuh apa ya bahasanya, satunya kalau nggak salah satunya ketua, satunya tuh pengurus intinya. Nah yang paling atas posisinya tuh pengurus, terus ketua. Nah tak kenapa pengurus kamar saya yang paling tua, yang ketuanya banget gitu loh, itu tuh kayak dikucilkan sama circle itu. Dan yang ketua yang circle itu tuh ketua kamar yang juga ngucilin saya. Udah ya akhirnya sampai pengurus kamar saya tuh gak betah di kamar, sering banget gak di kamar, kayak tidur di kamarnya orang, makan di kamar orang, kayak di kamar tuh cuma naruh baju, kamar tuh ngambil baju gitu loh Bu. Nah, terus Bu, kenapa mereka ada konflik, balik lagi Bu, ketuanya itu Bu yang dikucilin sama circle-nya sendiri. Gantian. Terus ketuanya tuh kalau nggak salah mereka tuh kayak ngomongin juga di kamar saya, ada di situ Bu, cuma nggak di vlog, cuma kan kedengeran ya kalau mereka lagi ngomongin. Mereka tuh bilang beberapa orang itu, bahkan orang ini yang dulu besok-besok tuh deket sama saya tuh bilang, Mbak ini loh, ini ketuanya Ibu ya yang lagi kucilin, Mbak ini loh bilang ke aku, kok bisa sih kalian mucilin aku padahal aku tuh ketua kamar kalian. Akhirnya dibales Bu sama circle itu kayak, loh Mbak, sampai lo juga dulu mucilin Mbak ini, padahal Mbak ini lebih derajat dari saya. Dia tuh pengurus, sampai cuma ketua. Ya emang kenapa kita salah, terus sampai juga kayak gitu Bu. Jadi
kayak saling nusuk gitu Iya, loh. iya, iya, iya. Kayak gak mau salah padahal itu tuh salah jadi iya. salah semua kata saya. Gak ada yang benar. Iya. Jadi kayak membenarkan Hal yang salah. Jadi kayak ya saya mau negur gimana ya Bu ya, saya tuh siapa gitu loh pikirnya saya. Ya udah saya akhirnya diem aja. Tapi kalau dia waktu dia udah deket lagi sama saya, dia ngomongin orang tuh sama saya cuma ya kalau gak gitu saya berusaha pergi jaga jarak gitu. Berarti dari itu ya Mbak Hilma Iya. bisa menyimpulkan kalau ternyata mereka ini playing victim. Iya. Oke. Apakah di circle tadi itu benar-benar semuanya anaknya kayak gitu? Apa ada satu yang baik, ada yang nggak gitu, apa yang ada ikut-ikut gitu? Rata-rata sih kan pasti kayak ke bawah Bu. Justru mereka tuh gak mungkin cocok. Mereka kayak gitu tuh mereka jadi circle karena mereka semua kayak gitu kayaknya. Soalnya kalau contoh saya kan gak cocok, saya malah kayak menjauh. Justru kalau mereka nggak kayak gitu, mereka malah kayak menjauh gak sih? Iya sih. Karena mereka kayak saling tusuk gitu. So, saya lihat satunya tukang bawa gosip, satunya tukang kompor, kayak saling melengkapi. Iya, saling melengkapi jadi circle itu ya. Iya, saling kayak circle yang nggak harus sangat dihindari gitu loh. Iya. Terus apakah temannya Mbak Hilma cuma itu aja? Apa ada yang lain lagi? Yang lain ada sih, cuma ya karena waktu itu saya tuh baru setahun mondok. Mungkin gini, saya tuh anak baru banget. Itu tuh masih ada kakak saya yang mondok di tempat yang sama. Jadi mungkin orang-orang tuh kayak gak terlalu berani gitu loh Bu, karena kan kakak saya tuh udah senior, udah 9 tahun mondok lah di sana, udah jadi pengurus. Jadi kayak gak berani macem-macem. Nah, ketika udah setahun kakak saya udah gak ada, udah boyong ya. Akhirnya itu kayak mulai ada yang bully lah, mulai ada yang ngejatuhin lah gitu. Berarti Mbak Hilma ini di pondok termasuk orang yang benar-benar pendiam ya, karena circle-nya nggak cocok semua. Iya. Kalau misalkan di balik circle-nya cocok sama Mbak Hilma tapi ya 50-50 lah, dia baik tapi ya agak nggak baik gitu circle-nya, Mbak Hilma masih mati-matian sama mereka. Intinya sih kalau saya sih Bu lebih ke kayak kalau perempuan kan manusia itu pasti salah, tapi jangan playing victim. Kalau kamu salah dikasih tahu ya terima, daripada diomongin di belakang. Mereka tuh malah mainnya tuh ngomongin di belakang, nggak negur. Sekali negur tuh kayak keroyokan, langsung menjat depan orang-orang, malah kayak niatnya tuh bukan negur, kayak bikin malu aja gitu. Terus kayak nggak sesuai umur aja sih menurut saya, karena ya memang saya masih kecil ya waktu itu, saya masih umur 16, tapi kan yang gituin saya tuh udah umur 19, udah umur 18, kayak lebih tua, kok kalah sama yang kecil-kecil gitu loh kedewasaannya. Saya juga nggak tahu Gitu. Terus kan tadi kan Mbak Hilma bilang mau berteman ya, ingin berteman di pondok. Nah, yang bawa ini ya circle ini tadi ya, salah satu dari circle ini tadi, circle ini tadi. Selain alasan Mbak Hilma katanya kan apa ya, nggak sama kayak pas awal pendiam gitu, apakah ada alasan selain itu? Kan ternyata melihat mereka satu sama lain katanya menusuk, terus habis itu saling menjatuhkan juga gitu. Apakah ada hal lain juga? Apa karena kayaknya deh pendiam deh kalau masuk circle kita, apa gitu? mereka tuh kalau kita bilang secara gamblang kayak kenapa sih kok kalian ngejauh, gak mungkin ngaku Bu pastinya Bu. Kapan kamu loh yang tiba-tiba menjauh, kita lo kayak biasanya Membalikkan fakta. Iya. Apa yang bilang playing victim tadi? pinter ngomong, kayak ya kalau dipikir secara logis, siapa yang nyaman bicara atau temenan sama orang yang di belakang musuh kita, moro-moro barengan kayak diam-diam di belakang bicarain terus barengan ngejauhin, ngucilin, kan kayak gak mungkin pacaran dipikir secara logika gitu loh. Nah ini tadi kita udah fokus ke Mbak Hilma ya, sekarang saya tanya ke Mbak Rini dan Mas Kadi. Kalau misalkan kalian bertemu orang yang mirip sama Mbak Hilma, yang kalian lakukan apa? Misalkan kalian ikut ada di kehidupannya Mbak Hilma misalkan, kalian juga ketemu teman-teman circle yang toksik tadi ya hitungannya ya, terus ketemu Mbak Hilma yang pendiam dan gak punya teman, terus ketemu
kepala kamar, ketua kamar yang seperti itu. Nah, yang kalian lakukan apa? Kira-kira nih. Jadi saya kayak orang asing lah ya. Oke, ya mungkin saya bakal, kalau ya informasinya yang saya dapat mungkin dari yang circle toksiknya dulu ya, pasti kan menjelek-jelekkan orang kan. Ya mungkin saya mau bersikap netral aja sih. Oh ya udahlah, kayak cuma nimbrung-nimbrung aja lah, gak akan ikut campur, gak akan ikut menjelek-jelekkan orang juga gitu. Ya kan kita bisa menilai kan kalau oh dia teman sama ini, berarti ternyata temennya itu suka gosipin orang, berarti ya dia sama aja gitu kan, sama kayak circle-nya. Tapi ya kalau bertemu dengan Mbak Hilma ya kayak lebih better saya bertemu dan berteman dengan Mbak Hilma gitu. Soalnya ya apa ya, saya nggak suka gosipin orang juga kan, kecuali kalau emang ya itu benar-benar sangat panas gitu kan gitu. Ya oke lah gitu, misalnya mau gosip. Tapi kan kalau sampai menjelekkan orang kan ya nanti nama kita juga jelek gak sih ya kan? Iya sih, apalagi temen yang jelek-jelekin ya. Iya kan, soalnya ya gak ada salah juga gitu kan, walaupun ada salah ya kayak bukan manusia aja gitu ya. Gak seharusnya yang dilakuin manusia gitu, apalagi sampai ya netral ya, Iya. gitulah ya. Berarti Mbak Lili ini tipe orang yang suka ini ya, make sure benernya gimana dulu nih biar gak ikut terjerumus ke hal-hal yang Iya. jelek itu tadi. Oke, bagus. mulai mengalir aja. Kalau Mas Gandhi? Kalau aku kan sama seperti Mbak Lili ya aku mungkin cari tahu dulu faktanya itu seperti apa. Kalau ada circle kayak gitu, mungkin kalau circle-nya itu tidak baik bagi diri kita, mungkin kita bisa menjauhinya gitu. Mungkin terus kalau ada orang kayak Mbak Ilma ini yang pendiam gitu ya, yang pendiam, mungkin kita bisa mengajak bermain gitu supaya Mbak Ilma ini menjadi yang anak yang lebih agresif gitu. Mungkin lebih banyak bicara nggak sih itu Pak? aja lah. Kita orang Lebih terbuka. Lebih Lebih ya, menunjukkan sifat aslinya. Kan tadi kan Mbak Ilma bilang, oke, iya. Loh, tadi Mas Gandhi bilang biar Mbak Hilma berteman dengan Mbak Hilma. Kan kalau di pondok itu bukannya cowok sama cewek gak boleh main bareng ya? Apa boleh? kalau menurut saya pisah. misalkan cowok sama cowok Bu. Oh, Cewek sama cewek ini gitu. case-nya cowok sama cowok. Iya. Terus Mas Gandhi seperti itu. Biasanya apa circle cowok juga kayak gitu Mas? Ada nusuk-nusuk. Oh, banyak. Banyak banget. Saya kira malah kayak yang cowok itu netral. Terlalu ya udah gitu kan, berteman sama Kelihatannya siapa aja. netral, tapi di dalam enggak. Musuk banget. Sama aja. Oh, ya sama sih. Jadi itu ya pandangan dari teman-teman ya, Mbak Ilma sudah paham ya. Kalau Mbak Ilma sendiri mau berteman, kalau misalkan Mbak Ilma punya pilihan mau berteman sama satu teman, ini Mbak Ilma tipe kriteria temannya itu seperti apa? Kriteria teman yang penting tuh dia gak ngejudge. Terus karena kan kita kalau mau cerita, kalau dijudge duluan kayak capek gitu. Terus yang kedua sih, kalau saya salah dia nggak akan bisa. Pun kalau dia salah saya tegur, kayak tolong diterima gitu loh. Pokok saya negurnya kan baik, gak malu-maluin, gak di depan orang ya, umumnya kayak gitu sih. Udah nggak neko-neko. Terus kayak memang yang ketiga sih nggak suka ngomongin kejelekan orang, apalagi ngejatuhin orang demi menonjolkan diri. Karena kalau memang kita menonjolkan, kita nggak harus menjatuhkan orang. Ya udah, kita akan bersinar sendiri gitu loh Bu, sama kemampuan kita, nggak harus jatuhin orang. Itu sih Bu, karena kan dari yang saya tangkap itu mereka tuh sebenarnya ngelakuin itu mungkin ya salah satu, selain untuk kesenangan diri sendiri tuh mereka tuh kayak pembenaran untuk perlakuannya yang salah. Kayak semuanya mereka nakal, mereka akan nyalain pengurus pondok yang nggak bagus atau nyalain peraturan pondok. Saya kan gini, kan namanya pondok itu dari punya ini. Ya udah, kalau mau protes ya udah protes dulu, kenapa harus nyalain orang gitu loh. Kan yang pengurus pondok itu cuma menjalankan perintah gitu. Dari atas ya. Iya. Itu
kalau kayak gak usah nyalain orang untuk membenarkan kelakuan yang salah. Jadi kebenaran. Berarti menurut Mbak Hilma mereka salahnya dari mereka sendiri ya? Iya. Bukan dari orang lain apa bukan dari Ya. Toh orang lain buat salah tuh gak usah dibesarin. Kan biasanya kalau gosip tambah nyebar tuh tambah ada bumbunya gitu loh. Nah mereka tuh ibarat tuh bumbu chef bintang 5 gitu loh. ada aja gitu. Nambahin gitu. Nambahinnya tuh banyak banget. Oh, apa contoh salah satu contoh deh, saya kepo banget. Lebih-lebihkan. Dulu saya tuh awal-awal dijauhin tuh karena saya katanya pelit. Oh. Nah katanya dulu tuh waktu anak baru kan saya sering gimana sih. Nah saya kan orangnya tuh kalau di rumah tuh ditata ya makannya cepat tuh. Nah kalau di pondok saya tuh makan tuh jam 10 Bu, orang jam 6 jadi jam 10 kan lambung saya tuh butuh kayak penyesuaian lah. Jadi saya punya pesan. Akhirnya saya pernah dikirim roti, saya dikirim jajan ke satu kardus biasa Bu saya kirim. Nah, saya tuh jajannya terserah ambil aja nggak apa-apa. Cuma kalau roti itu kayak roti kecil-kecil gitu loh Bu, saya masukin lemari. Karena kalau nggak itu bakal habis. Oh iya. Itu buat ganjil perut. Itu tak Bu. Terus saya ketika di kamar itu ketika udah pindah kamar, saya kiriman juga Bu. Itu kiriman ibu saya habis umroh. Terus kayak ada jajan saya coklat itu jatuh gitu loh Bu. Terus pak kamu tuh bilangnya itu coklatnya mah jatuh, cepet balikin apa dia tuh pelurin. Oh nggak mau balikin. Padahal saya nggak pernah kayak saya tuh nggak pernah ngelarang enggak Bu, cuma waktu dulu tuh memang saya pernah nyimpen roti ya karena itu keperluan saya kan Bu. Kalau kalian mau ngambil jajan coklat ya ambil aja sebenarnya nggak apa-apa. Tapi memang saya tuh nggak pernah nawarin cara gamblang nongkrong bareng tuh saya ngeluarin jarak. Soalnya saya tuh memang udah jaga jarak Bu, karena saya tahu kan kepribadian mereka. Cuma tetap interaksi gitu loh Bu, 50-50 kayak Mbak Nini tadi gitu loh. Tapi moro-moro saya dijatuhin gitu Bu, dan yang jatuh tuh yang bilang kayak gitu keluar kamar. Akhirnya kayak menyebar di kamar tuh kayak ditambahin gula. Iya Hilma pernah kayak gini padahal dia anaknya gak mikir Apa? Makanya. Oh iya, boleh. Iya silakan kamu tanya. Kita kasihkan. Kan tadi Mbak Hilma kan mikirnya kalau mau ya untuk keperluan sendiri kan. Pernah kan Mbak Hilma itu bilang gitu ke teman-teman kalau ini tuh roti buat ngajar perut aku ya, soalnya buat penyesuaian gitu. Pernah nggak bilang Klarifikasi. klarifikasi. Kalau saya sih dulu nggak kepikiran waktu itu. Kalau yang waktu itu sudah dikucilkan kan, jadi ya udah nggak pernah. Tapi kayaknya tuh itu bawa roti itu, saya rasanya. Soalnya kan itu kan kayak bener-bener saya di tahap nyampe masukin jajan ke dalam lemari gitu loh. Kayak bener-bener gak udah ada yang minta itu loh roti itu buat saya. Makanya pasti saya kiranya tuh paling bawa kejadian dulu aku masukin roti ke lemari gitu loh. Padahal kan ya kalau saya klarifikasi langsung tuh mesti mereka tuh pasti kayak enggak, kenapa mbak ini ngomong kayak gitu loh, kayak gak ngaku gitu loh. Jadi kayak ya udah aku gak salah, ditanyakan lagi sama Gitu. Berarti emang dari karakter teman-temannya Mbak Hilma ya kayak gitu ya. Mas tadi ya kasihan sih sebenarnya, cuma jengkel kan ya Mbak Hilma. tapi kan nggak perlu keperluan ya Bu. Iya makanya itu. makanya kayak mereka tuh kayak gak bisa bedain mana kebiasaan sama keharusan. Bagi-bagi jajan tuh kebiasaan bukan keharusan. Terus ya sebenarnya saya juga agak kasihan sih sekarang karena beberapa saat setelah itu kayak maunya pindah kamarku, ketua kamar yang dulu menjemput saya tuh musibah gitu loh, jadi saya kasihan. Tapi ya kalau diingat kejadian dulu tuh jengkel gitu, kasihan juga tapi ya jengkel gitu. Gimana sih Bu kalau kita benci sama orang pasti gak kasihan ke dia? Iya sih, ya tahu saya tahu sih. Rasa hidup alam tersendiri ya ternyata males Iya. jengkelnya Mbak Hilma. Ya dia itu dia dinikahin. Oh iya. Iya sama orang sama Siapa? dia kan umur 17 tuh lulus SMA. Dia nikah sama umur 28. Serius? Iya kayak saya kayak kasihan gitu loh Bu. Gimana? Mending ya kalau ganteng atau gak apa-apa sih ganteng tapi sugih Kaya. Oh iya. Enggak Bu. Bayangkan Bu dia gak kaya. Jelek, nggak kaya gitu. Iya. Jelek Wah masih kurang ganteng. Dijodohkan karena apa? Dari mana yang biayain ibunya kayak Oh iya. padahal sebenarnya kan cowok yang biayain dia ibunya. Ibunya si
cowok? Ibunya ya Cewek dong, Mas. Mas Gandhi. Ya ampun Mas Gandhi. Ternyata ini ya agak kesal juga ya dengernya ya. Tapi ketika Mbak Hilma mendengarkan berita yang dia nikah tadi tuh, perasaan Mbak Hilma gimana? Kayak syukur nih ini balesan nih, apa kayak tetap kasihan aja? Dia kan berita dia nikah itu Bu, dia cerita sendiri di kamar. Oh iya. Nah kejadian dia cerita itu sesudah dia dikucilkan juga Bu sama circle-nya, jadi kayak bertubi-tubi gitu loh Bu menurut saya. Tapi ya mungkin karena circle-nya tuh gak tahu malu ya Bu, karena mungkin beritanya juga hot, akhirnya mereka ya moro-moro nimbrung lagi gitu loh Bu. Jadi saya mikirnya kasihan ya orang ini gitu loh, kayak bener-bener saya ngerasa dia tuh kayak bener-bener gak dapat teman sejati gitu loh Bu yang ada. Kalau dia lagi bahagia, kalau lagi susah, gak ada yang benar-benar peduli gitu loh. Kok lagi hot aja nimbrung, kalau udah gak butuh ya udah Pergi. Tapi jujur dia kan sampai nangis ya Bu di kamar, karena jujur dia dipaksa sama ibunya. Ibunya tuh kayak gak tahu kejampi-jampi yang cowok itu, saya gak tahu, maksa banget Bu. Sampai ibunya nyampe dia tuh gini Bu, ya udah gak apa-apa aku nikah tapi besok suamiku aku racun ya gitu. Besok kan aku jadi janda gitu loh Bu. Terus balasan ibunya tuh sampai ngeluarin hadis-hadis gitu loh Bu. Ya ampun, kamu tuh gak boleh kayak gitu, kamu sama suami, bahkan suami minta jatah di kendaraan kamu tuh harus kayak gitu loh Bu ibunya. Mbak Lili tahan Mbak Lili, tahan shocknya Mbak Lili. Kontrol perilaku kalian. Pokoknya nggak biasa ya kalau di lingkungan, mungkin karena di lingkungannya Mbak Ilma kan katanya pas sesi pertama kan emang seperti itu. Maksud saya kan nggak ada, jadi agak shock berat sih. Mbak Lili shocknya di bagian mana tadi? Kayak langsung gitu. Gak apa-apa, bilang aja, kita Ya. kan belak-belakan di sini. Ya shocknya ya pertama ya gara-gara tiba-tiba disuruh nikah gitu kan. Oh, iya. Terus cewek juga masih dengan yang berumur ya itu kayak Umur berapa? geli ya. 28. Itu intinya selisih 11 tahun. Dia umur 17. Bahkan belum legal ya Bu ya, belum. Yang cowok umur 28 gitu. Geli gitu nggak sih dekat dengan yang tua gitu, bagi mengeluarkan hadis-hadis seperti itu kan kayak ini yang nggak beres ibunya sih kayaknya. Oh, Mbak Lili kaget yang hadisnya itu. Iya. Hadisnya tadi ada 2. Mbak Lili kaget juga. Semuanya ibu. Oh, oke. Jadi ternyata tuh setelah saya lihat tuh kayaknya tuh dia tuh kayak memang karena keluarganya Bu. Jadi saya tuh juga hati nurani tuh nggak bisa nyalain dia sepenuhnya Bu, karena memang dari lingkungannya udah kayak gitu. Mana kan dia tuh mondok dari TK loh Bu. Ya, bayangkan Bu mondok, ibunya mondok dari TK, nyampe SMA lulus langsung nikah, malah nikahnya sama orang yang umur 11 tahun lebih tua kan. Kalau aku jadi mbak itu ya Bu ya, saya tuh pasti kayak nggak mungkin tahan banget. Walaupun mana mondok kan dari TK tuh berapa tahun ya mondoknya, saya tuh juga kurang tahu, 12 lebih paling. Iya, 12. Iya, bisa 13 kan dari TK Bu. Oh iya, kan dari kelas 1. Jadi mungkin aku tuh ketika itu kayak berpikir kasihan ya malahan gitu loh Bu. Jadi masih ada yang kayak gimana ya kalau aku jadi mbak itu, apa aku sanggup ya. Berat banget. Jadi Mbak Ilma ini simpati banget ya, simpati, empati banget ya. Terus pas waktu Mbak Ilma mikir kayak gitu ya, yang Mbak Ilma lakukan ke temannya Mbak Ilma apa Mbak Ilma sekedar kasihan ya dia gitu, apa Mbak Ilma atau memberikan penguatan atau deket sama dia, dengerin dia cerita Akhirnya tuh kalau dia kan cerita tuh sama di kamar udah seragam gamblang, akhirnya dia ya udah di sini tuh keluar pondok, ya udah keluarin aja semuanya itu kan bro. Saya kan kalau saya sih karena saya udah mungkin udah kasihan banget ya Bu ya, apalagi karena tahu latar belakangnya, saudara-saudaranya, orang tuanya, akhirnya saya ngedengerin, saya malah nyebarin gitu loh Bu. Ya udah saya lupakan aja yang kemarin, kita lupain aja sementara, karena kan ya ntar lagi kan orang ini juga kan kasihan, setidaknya di saat-saat terakhirnya tuh dia merasakan didengar sama orang, karena dia di rumahnya tuh gak didengar sama sekali tuh, dia diomong kayak orang syukur gitu loh kalau udah protes gitu loh. Mbak Ilma kok bisa sampai tahu dia di rumah gimana? Apa dia cerita ke Mbak Dia Ilma? cerita Bu di kamar itu. Itu langsung satu waktu di situ atau kayak bertahap dulu, dia pernah cerita gini juga, dia pernah gini gitu. Kayaknya sih kayak bertahap gitu. Awalnya mungkin cerita pernikahan, kemudian cerita mengenai pilih kasih orang tuanya ke saudara, terus cerita
gitu loh Bu, kayak ya udah dia pelan-pelan buka semuanya, soalnya mikirnya dia ya udah kenapa sih aku harus nutupin lagi, tuh aku bakal keluar dari sini gitu. Jadi waktu itu saya tambah terenyuh aja nih Bu dengan ceritanya. Keren sih ya, keren ya ternyata ya. Apa Mbak Lili sama Mas Gandhi mau entah bertanya atau menambahkan atau bilang sesuatu apa, karena menurut saya ini Mbak Hilma itu kayak keren sih, kan dia emang kesel ya, lagi kesel tapi masih bisa bilang kayak orang kasihan, masih bisa simpati, masih bisa empati, terus bahkan masih bisa ngomong kayak melupakan yang kemarin-kemarin, terus itu cerita-cerita sama dia gitu, mendengarkan cerita dia yang mau menikah, terus itu Bentar, saya masih inget-inget yang hadis tadi sih. Iya. yang mana Mbak? Mbak ingat hadis yang mana? Ya yang tadi apa ya? Apa itu? Yang 18 plus tadi sih agak shock gitu. Itu 18 plus semua Mbak yang Saya oh enggak, maksudnya yang semuanya dari ceritanya Mbak Hilma yang tiba-tiba minta jatah di gedangan itu kayak aneh nggak sih? Kayak nggak masuk di logika saya gitu kan ya, kita juga nggak tahu kan, Iya. bisa aja gitu kan, kan itu sudah terjadi. Ya itu kan kepercayaan mereka ya, kita ya sebagai manusia yang sama-sama seumat ya kan, kita juga bisa, masa kita mau negor loh kok kayak gitu kan juga nggak mungkin. Pasti Mbak Hilma apa kaget waktu itu pas waktu denger dia cerita kayak gitu? Saya pernah dengar hadisnya Bu, saya Oh, tapi iya. saya lupa hadisnya tuh sahih atau saya tuh nggak tahu. Bentar-bentar mau tanya, hadis sohe itu yang apa? Bukan hadis. Hadis sohe itu yang kayak apa, karena ya saya kayak apa terkadang dulu kan kalau bacaan agama saya kadang nggak negeri, saya juga nggak mondok, jadi kurang Kita pengetahuan. sambil cerita-cerita ya, sambil Kalau dulu tuh yang maksudnya kendaraan itu kan zaman dulu gak ada mobil yang tuh kuda. oh Jadi kalau minta di atas kuda tuh juga harus dikasih kan gitu bahasanya. Nah, oh sepertinya saya tahu Mbak Lili ini padahal di kendaraan, di mobil aja mungkin shock ya. Saya pikir di mobil loh, sumpah tadi. kan nggak ada mobil dulu Mbak Lili. Oh iya, aku pikir Hadis kan perkataannya Nabi. Nabi kan nggak ada mobil, adanya kuda ataupun unta. Ya udah di situ. Tuh malah diunta Mbak Lili. Ya terus lanjut lagi. Oh dulu berarti juga gak ada motor ya Mbak ya? oh pas zaman Nabi berarti oh iya ya, masuk Ya. akal. Kalau Masuk akal yang mana ya? Sebenarnya masuk akal kok. Pas zaman Nabi itu nggak ada mobil. Oh iya ya. Oh ya, kayak saya juga tahu dari kayak cerita-cerita nabi-nabi itu emang dulu tuh banyak unta sama banyak kuda. Oh jadi mereka kalau kemana-mana naik unta dan kuda gitu kan? Oh iya. Tapi saya juga nggak kepikiran sih sampai sana itu tadi cerita. Iya sama sih. Ya lanjut. Kita kepo semua ini. perbedaan hadis dhaif. Nah, kan kalau Quran tuh firman-Nya Allah ya Bu. Berarti kan intinya tuh perkataannya Gusti Allah. Nah, kalau hadis kan perkataannya Nabi. Nah, kalau sahih itu intinya kalau dulu tuh ada di ilmu hadis gitu. Kan kalau hadis tuh ada, kalau kitab hadis tuh ada kumpulan hadisnya, terus ada dua pokoknya kitabnya Bu. Dua jenis gitu loh Bu. Kalau kita belajar hadis tuh ada yang kumpulan hadisnya, ada yang tentang ibarat teorinya hadis. Oh, dibedain berarti. Iya. Kalau yang sahih itu Bu intinya tuh orang yang meriwayatkan atau orang yang menceritakan, riwayat itu bercerita gitu loh Bu. Itu jelas Bu. Jadi kayak semuanya di kitab ini hadisnya tadi yang beda itu. Terus kalau dibuka ceritanya itu Bu kelihatan Bu yang meriwayatkan, oh dari sini semuanya dari Indira, dari Ibu Indira gitu, Ibu Indira atau dari gurunya atau dari gurunya gitu, nyampe ke atas, nyampe ke Kanjeng Nabi. Dan semua orang yang meriwayatkan itu Bu, orangnya harus
yang kalau bahasanya tuh orangnya kalau nggak salah sohih, alias orangnya tuh nggak pernah berbohong, nggak pernah maksiat, nggak pernah ini, nggak pernah itu. Jadi bener-bener orang secara gamblang tuh orangnya bersih gitu loh Bu. Itu namanya hadis sohih. Jadi tuh selain yang menceritakan tuh jelas, orangnya tuh juga bener-bener kelihatan yang bersih gitu loh Bu. Kalau yang doif bisa jadi kayak orangnya tuh terputus, kayak nyampe sini terputus zamannya, orang-orang udah ke zaman Nabi gitu. Atau orang yang meriwayatkan pun jelas, tapi ya, sebenarnya ada satu aja orang yang sebenarnya dia pernah ketahuan berbohong sekali ketika hidup. Nah, itu udah berkurang lagi Bu hadisnya, kayak tingkatannya. Tingkatan hadis kan ada 3, yang paling atas tuh soheh, yang kedua hasan, yang terakhir tuh doif gitu. Berarti ada tingkatannya ya? Iya, jadi saya makanya nggak tahu itu tuh bener hadis yang bener-bener bisa kita buat pegangan atau enggak, saya tuh nggak tahu Bu, itu kurang tahu saya. Berarti dia cuma cerita aja gitu, Ya, nggak nyautin itu hadis. cerita aja gitu, nggak nyeritain hadisnya tuh saya apa enggak gitu, saya apa saya yang lupa gitu. Tapi Mbak Ilma percaya nggak kalau kan saya ini jujur ya, saya juga di ilmu agama mungkin juga kurang ya. Saya ini malahan saya baru tahu loh Mbak Ilma jelasin loh, ya kan? Iya, Pasti, sama Bu. ya kan? Kayak saya tuh taunya tuh ya udah hadis, sekedar hadis gitu. Hadis saya tuh taunya tuh hadis riwayat Muslim gitu taunya. Nah yang hadis-hadis gitu saya nggak tahu, baru tahu ini Mbak Ilma jelasin itu tadi. Apa itu ada buku-bukunya sendiri Mbak? Kayak hadis Biasanya tuh yang hadis yang ibarat masyhur atau terkenal yang banyak sohehnya tuh tadi yang Ibu sebut tuh riwayat Muslim, Bukhari, itu biasanya banyak yang soheh gitu. Jadi memang pembukuan hadis itu nggak main-main gitu loh Bu. Jadi biasanya tuh kalau yang memang udah terkenal, berarti itu memang udah gak main-main gitu Bu, kayak dicari orangnya. Terus mungkin ada buku lain yang jelas siapa aja yang menceritakan gitu. gitu. Oke, dari Mas Gandhi sama Mbak Rek. Iya, kan kita udah bahas hadis-hadis sohih tadi kan. Ya kita kembali ke yang tadi katanya kan Mbak Hilma juga pernah mendengar hadis itu gitu. Nah, menurut Mbak Hilma itu bagaimana pandangan Mbak Hilma tentang hadis itu gitu? Kalau saya tuh kan kadang mungkin ada beberapa laki-laki, maaf ya Mas Ganti ya, mungkin ada beberapa laki-laki yang kayak mengambil kisah Nabi atau hadis Nabi ya, mau itu soleh atau gimana. Saya tuh pasti akan membalikkan keadaan. Kayak kenapa kalau masalah wanita tuh ngambil contohnya Nabi, kenapa masalah keilmuan sama adab gak ngambil contoh Nabi? Emang kamu adabnya sudah kayak Nabi kah? Nyampe ngambil contohnya Nabi, emang kamu sudah setinggi Nabi? Pasti akan saya jawab kayak gitu. Emang suaminya Mbak itu sudah sepintar Nabi kah? Atau adabnya sudah setinggi Nabi kah? Ilmunya sudah setinggi Nabi kah? Kenapa kalau masalah perempuan itu ngambilnya hadis Nabi, tapi masalah adab tuh ngambilnya orang lain? Saya pasti akan menjawab seperti itu, karena ya maksudnya nggak masuk akal aja gitu loh Bu, kok ngambil enaknya doang gitu loh. Makanya ibunya tuh saya kasihan, kenapa ketika berhubungan padahal anak ceweknya sendiri gitu loh Bu, kok malah kayak dijual, dikembali gitu. Iya sih. Makanya saya tuh semakin terenyuh gitu ya. Itu tuh biasanya apa kayak dijanjiin sesuatu gitu ya, kok kayak sampai ibunya mau gitu? Saya kurang tahu. Oh iya. Saya jadi ikut kepo ya akhirnya. Tapi akhir-akhir ini kan dia udah cerai ya sama Oh iya? udah lama begitu. Dia nggak tahu, tapi udah punya anak. Dan yang pertama sekarang udah nikah lagi. Alhamdulillah hidupnya tuh sudah lebih baik, sudah jauh lebih baik, sudah punya usaha kecil-kecilan. Tapi mirisnya katanya tuh dia tuh yang suaminya itu yang pertama tuh ngejampi-jampi ibunya, biar ibunya tuh dia tuh kayak orang baik banget gitu. Karena jujur ketika saya tanya Mbak kayak gitu tuh ibunya sampean kenapa kok segitu maksudnya, kalau dia yang dari ibunya segitu dia juga maaf tidak kaya gitu. Ya nggak tahu Mbak itu jawabnya nggak tahu, ibuku tuh ngeliat dia tuh soleh banget, ibunya itu ngeliat tuh dia tuh pinter banget, soleh banget, ilmunya banyak gitu loh. Akhirnya ujungnya tuh sekarang anaknya tuh masuk ke kakak, bukan ke kakak teman saya, tapi masuk kakak ibunya, ke kakak neneknya lah, nenek dari anaknya. Jadi saya akhirnya kasihan ke anaknya juga jadi korban. Iya sih, kasihan sih. Ya, akhirnya anaknya tuh gak ikut ibu kandungnya itu, ibu ikut masuk anaknya. Iya. Katanya gitu sekarang, kayak rumit banget gitu loh keluarganya tuh sebenarnya. Tapi alhamdulillah ya udah jauh lebih baik ternyata. Lebih baik, saya kayak alhamdulillah. Itu Mbak masih kabar-kabaran? Enggak, saya dengar dari teman saya.
Mas Gadi, ada yang mau ditanyakan sama Mbak Hilma setelah sejauh ini kita cerita banyak banget panjang sampai hadis-hadis juga, mungkin Mbak Lili juga ada yang mau ditanyakan. Mungkin Mbak Lili bingung sesuatu yang dijelaskan Mbak Hilma tadi terkait hadis, kuda, unta, Sudah cukup jelas Ibu sih oh, jauh ya. jelas. Oke, Mas Gadi. Jelas juga sih. Oke, kita kita tadi udah ini ya, udah bahas hadis ya dari Mbak Hilma juga, kita dapat ilmu baru. Sahabat Nabi. Kita dapat ilmu baru. Oh iya, saya ini mau tanya terakhir deh tentang hadis ya Mbak Hilma ya. Sahabat Nabi. Sejauh ini, apakah kan melihat Mbak Hilma ini orangnya sangat simpati dan empati banget ya? Apakah Mbak Hilma itu juga menerapkan ilmu hadis itu tadi? Kan karena mungkin kan hadis kan ya pasti baik-baik ya, karena melihat apa tadi kayak riwayat-riwayatnya Dari ya, ajaran kan Nabi. baik-baik semua ya kata Mbak Hilma, apalagi yang hadis yang pertama tadi tuh yang katanya orangnya bersih semua, ya yang itu tadi loh, Mas Gandhi aja sampai hafal tuh. Jadi Mas Gandhi tuh sangat menyerap ilmu yang kita omongkan ya. Oke. Nah itu tadi saya mau tanya itu, apakah Mbak Hilma juga menerapkan ilmu hadis itu ke dalam kehidupan sehari-harinya Mbak Hilma? Saya saring mestinya Bu, karena kan di kitab dulu ya waktu belajar teori hadis tuh ada kayak gini kan, hadis tuh untuk yang dibuat pegangan selain Al-Quran kan hadis yang bisa dibuat pegangan syariah tuh gak sembarangan. Kalau hadisnya sahih atau hasan tuh gak apa-apa dibuat pegangan, tapi kalau hadisnya itu doi alias yang paling lemah itu tuh dibuat pegangan kalau hadisnya tuh tentang perkara yang baik. Contoh sebenarnya kayak hadis tentang memuliakan tetangga itu kan hal baik ya Bu ya, dan kita tuh gak iri dengki gitu loh kalau tetangga punya rezeki. Nah hal baik mungkin hadisnya doif, tapi kalau hal baik tuh gak apa-apa diamalkan gitu. Jadi pasti saya nggak semuanya juga, saya kan juga gak terlalu hafal semua hadis gitu loh Bu. Itu sih. Oke, berarti masih disaring ya, tapi ada lah sedikit-sedikit gitu ya, yang membuat akhirnya Mbak Hilma ternyata seharinya selembut itu Menerapkan juga dalam kehidupan. Iya, berarti keren ya. Mungkin Mas Gandhi dan Mbak Lili bisa meniru juga, termotivasi lah ya. Iya. Oke, kita kembali ke masalah pertama tadi. Kita tadi tuh bahas tentang pertemanan ya. Iya. Tapi sampai hadis, kita bahasnya sampai hadis kayak jauh banget dari A sampai Z gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu namanya ilmu, kita bertukar ilmu. Iya. Mbak Lili tadi tanya juga kan, Mbak Ilma juga bisa menjawab. Mas Gandhi sampai hafal hadisnya loh. Keren banget. Kayaknya Mas Gandhi bentar lagi langsung buka les ngaji nggak sih? Ulama ini. Oh, langsung jadi ulama. Oke. Ya, sekarang saya mau tanya ke Mbak Lili dan Mas Gandhi ya tentang pertemanan tadi. Kalian itu cara memulai pertemanan baru itu gimana? Apalagi di lingkungan yang misalkan kalian nggak kenal sama sekali wes, tapi kalian pengen temenan. Kalian itu gimana? Kalau dari saya itu saya ya jujur aja kayak agak canggung ya, takut juga untuk ditolak gitu. Tapi ya saya kalau dulu awal-awal masuk sekolah gitu atau enggak pas apa ya di lingkungan baru lah intinya, ya saya tanya aja, Mbak siapa namanya, Mas siapa namanya gitu. Oh misal nih kita dulu ya kalau saya pas SNBT kan sendirian ya udah saya kayak tanya, Mbak ruangannya di mana? Oh sama, boleh nggak nanti masuk bareng gitu. Udah sih saya tanya aja terus gitu, berusaha memulai percakapan yang baik gitu. Terus kalau misalkan di dalam percakapan tuh ada sebuah penolakan, nah gimana reaksi Mbak Lili? Itu jujur agak gak enak ya, soalnya ya dulu juga pernah tiba-tiba saya ajak ngomong cuma 1-2 kata, tiba-tiba dia kayak memunggungi saya gitu. Jadi kayak tiba-tiba gini loh ke saya. Jadi kayak aduh, oh ya udahlah, mungkin dia lebih introvert daripada saya gitu. Ya saya nggak terusin. Oh akhirnya stop di situ aja. Iya stop aja, lebih baik gitu. Ya. Kalau Mas Gandhi? Kalau saya pas awal-awal masuk kuliah itu ya sok kenal sok dekat gitu. Oh gitu, sok kenal sok dekat. Contohnya? Ya kalau ada anak baru gitu ditanyain gitu, asalnya dari mana, namanya siapa, jurusan apa gitu. Terus sama nih, kalau misalkan ada penolakan gimana Mas Gandhi? Kalau misalkan ada penolakan kan itu kan tergantung orangnya sendiri, Mbak. Mungkin ada hadisnya Mbak tentang teman gitu. Ya kalau ada penolakan
Mas Gani ini keren ya, langsung menerapkan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Keren banget. Oke. Ya Mas Gani silakan. Ketika ada penolakan gimana? Ya mungkin kita tidak bisa memaksakan gitu ya. Kalau ditolak ya sudah, kita mencari orang baru gitu, yang bisa menerima kita apa adanya. Toh kan masih banyak orang lain yang bisa bersama dengan kita gitu. Ya sama ya, kurang lebih sama lah ya, tergantung orangnya memang. Sekarang saya ya yang tanya ke Mbak Ilma kan tadi sudah tahu ya jawaban teman-teman gimana. Saya tuh mau tanya, Mbak Ilma itu apa berpikiran semua orang yang menerima mau temen itu akan berpikiran sama kayak waktu di pondok dulu? Kayaknya sih enggak ya Bu ya, karena kan mungkin karena dulu ketika dikucilin saya nggak tahu apa-apa, tapi setelah saya tahu latar belakang orang itu, oh ternyata kayak gitu. Terus mungkin di sini beda-beda ya Bu ya, Mas, di latar belakang orang. Contohnya mungkin ada Mbak Lili sama Mas Ganti yang ternyata mau mendengarkan cerita saya tanpa menjudge, itu ternyata bisa dia. Oke, seperti itu ya berarti ya. Setelah sesi konseling ini tadi semua, gimana perasaan Mbak Ilma? Apa yang mau Mbak Ilma katakan? Banyak pun juga nggak apa-apa. Mungkin sekarang perasaannya lega karena ya saya itu ternyata bisa ya Bu ya, kayak bercerita tanpa ada yang ngejudge gitu loh. Ternyata tuh memang mungkin dulu tuh memang orang-orangnya tuh kebawa lingkungan atau memang latar belakangnya, ternyata gak semua orang tuh sama gitu loh. Oh, berarti juga saya pun selama ini juga gak tahu, malah kayak mungkin overthinking duluan, khawatir duluan, dan saya juga memulai, mungkin saya bisa memulai secara perlahan sih Bu sekarang, kayak lebih percayalah sekarang kalau nggak semua manusia itu sama. Ya, alhamdulillah ya, kalian sudah mendengarkan ya perubahan dari Mbak Ilma dari awal sesi konseling ya sampai sekarang ini. Ternyata Mbak Ilma juga ada perubahan, alhamdulillah. Mas Gandhi sama Mbak Lili, apakah ingin bercerita, apakah ini pernah relate juga, terus gimana caranya kalian menanggapi hal itu? Kalau mau cerita nggak apa-apa juga. Ya kalau pernah ya, tapi kayak nggak separah Mbak Ilma aja sampai yang gitu. Tapi ya nantinya sama sih, kita kayak kalau di saya ya kita tiba-tiba minta maaf gitu Bu. Kalau dulu pas SMP saya ya minta maaf, saling minta maaf, akhirnya baik kan ya. Mbak Lili menurunkan ego Mbak Lili ya? Ya sama-sama. Oh, sama-sama nurunin ego. Iya, misalnya minta maaf gitu. Akhirnya sampai sekarang baik, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah baik. Nah, itu contoh salah satunya ya. Jadi mungkin Mbak Ilma nanti kedepannya bisa lebih bisa lebih membuka diri, karena nggak semua orang itu sama, orang di masa lalu, dan apalagi Mbak Ilma jauh ya dari pondoknya, kuliahnya gitu. Nggak mungkin ketemu orang-orang yang seperti itu terus. Pasti juga beda perilaku, pola pikirnya, atau sifat karakternya itu pasti juga berbeda. Mas Gandhi gimana? Ya mungkin kalau ada orang-orang yang tidak suka itu dengan saya gitu, mungkin ya lebih baik kita menghindar saja gitu Mbak. Karena kan tidak baik nanti untuk kita kedepannya terus menambah beban pikiran, mungkin jangan dipikirkan lah, lebih baik kita memikirkan diri sendiri saja. Oke, jadi ada dua sisi ya di sini ya, yang Mbak Lili menurunkan ego biar akhirnya bisa temenan lagi. Kalau Mas Gandhi ya nggak usah dipikir, ya pikir kita sendiri aja. Masalah teman pasti juga datang ya Mas Gandhi, ya seperti itu. Oke. Jadi kita udah tahu ya dari awal sampai akhir kalau Mbak Ilma ini orangnya overthinking ketika mau berteman. Mbak Ilma ini takut kalau misalkan hal yang dulu itu terulang lagi di masa depan, seperti itu. Dan sekarang Mbak Ilma juga udah sadar ternyata kita nggak harus selalu menutup diri gitu untuk berteman, karena temenan juga pasti banyak kan sifat dan karakter, contohnya Mas Gandhi dan Mbak Lili yang baik-baik ya, teman-teman itu baik kan, mereka sangat empati dan simpati juga kan, sangat peduli. Mbak Ilma bercerita didengarkan meskipun mereka ini nggak tahu awal mula hadis-hadis gimana kan, akhirnya kan dengan Mbak Ilma bercerita mereka juga mendengarkan. Nah mungkin di kemudian hari Mbak Ilma bisa
mendapatkan teman, kita aminkan juga ya, Amin. mendapatkan teman yang bisa menerima Mbak Hilma apa adanya. Terus habis itu Mbak Hilma bisa menunjukkan sifat asli Mbak Hilma juga yang katanya Mas Gandhi tadi agresif. Apa adanya. Oh, apa adanya. Jadi bukan agresif ya Mas Gandhi ya, apa adanya seperti itu. Oke. Kalau misalkan nanti Mbak Hilma ada pikiran-pikiran seperti itu lagi, nanti diganti ke hal yang lebih positif. Contohnya Mbak Hilma pasti nanti kalau misalkan mau memulai hubungan sama teman-teman baru lagi, mungkin Mbak Hilma ada rasa takutnya ya, tapi nanti bisa dicoba Mbak Hilma dalam hati bilang, aku pasti bisa kok, kemarin di sesi konseling aja aku berhasil, masa sekarang enggak sih, seperti itu. Nanti mungkin bisa dicoba ya Mbak Hilma ya. Oke, alhamdulillah. Mungkin nggak terasa ya, ini waktunya udah lebih kayaknya lebih dari 30 menit ya ini ya, nggak apa-apa. Kunta ini. Oh Mbak, ini saya diunta. Oke, mungkin bisa kita cukupkan aja ya. Nanti di sesi konseling selanjutnya kita akan membahas mungkin permasalahan Mas Gandhi atau Mbak Lili selanjutnya. Jadi Mbak Hilma sudah clear ya di sini ya. Mbak Hilma sudah perasaannya sudah lebih plong, sudah mendapatkan gambaran ke depannya akan seperti apa. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Hilma sudah mau bercerita, mau berbagi ilmu dengan kita-kita ini yang mungkin ilmunya masih segini ya. Jadi tahu ternyata dulu tuh nggak ada mobil. Aku pikirnya dulu adanya pickup gitu loh. Aku pikir itu ternyata ada kuda, malah ada unta. Jadi itu. Jadi kita sama-sama belajar ya. Dan terima kasih Mas Gandhi dan Mbak Lili yang sudah mau mendengarkan ceritanya Mbak Hilma, sudah mau menjawab pertanyaan dari saya juga. Terima kasih. Mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semua lagi konseling apa? Berapa menit? Jam. Sumpah, 51 aja.